Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar dari seorang martir Lutheran yang bernama Leonhard Kaiser di Skarding tahun 1527. Leonhard Kaiser dari Skarding, Bavaria, adalah seorang pendeta Lutheran yang mati sebagai martir oleh orang-orang Katolik pada bulan Agustus 1527. Karena kaum Lutheran mengetahui bahwa pangeran-pangeran dan dewan kota mendukung posisi keagamaan mereka, maka mereka biasanya dapat bertahan dengan aman di daerah-daerah tempat tinggal mereka. Hanya sedikit orang saja yang ditangkap dan dibunuh. Charles V, Kaisar Katolik, bertekad memanfaatkan tentara Spanyolnya untuk menyatukan kembali agama yang terpecah-pecah. Namun ia tidak dapat menghindari perselisihan politik lain untuk membawa tentaranya ke Jerman hingga tahun 1546 ketika gerakan reformasi terbukti terlalu kuat untuk digoyahkan. Membunuh kaum Lutheran secara besar-besaran dapat memicu perang di seluruh Jerman. Kaiser ditangkap di daerah kekuasaan kaum Katolik, diinterogasi dan dituntut oleh seorang teolog yang bersungguh-sungguh, diadili oleh uskup yang terlalu semangat, dan dibunuh walaupun dengan rasa enggan oleh algojo yang bekerja dengan serampangan. Imannya yang teguh dan sikapnya yang tenang untuk menerima kematian itu memberi kesan yang mendalam di hati banyak orang yang menyaksikannya. Ia mempunyai pengikut yang populer dan karenanya hakimnya yang terakhir, yaitu Duke Wilhelm dari Bavaria, ingin menghukumnya secara diam-diam. Namun orang banyak menginginkan tontonan yang mengerikan itu. Di tempat hukuman mati itu dijatuhkan, Kaiser mengampuni algojonya yang meminta maaf kepadanya. Ia menghibur orang banyak, berdoa kepada Tuhan untuk menopang dan menguatkannya. Kemudian meminta para pengikutnya menyanyikan lagu pujian, "Datanglah Roh Kudus." Meskipun tumpukan kayu bakar yang baru sudah dinyalakan, nyala api tidak membakar tubuhnya. Kemudian algojo secara sadis membalikkan jasadnya dengan tombak dan memotongnya berkeping-keping, suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Luther menggunakan hukuman mati itu untuk menentang pembunuhan atas orang-orang yang dianggap melawan agama. Dalam 3 tahun kemudian, dengan rasa enggan, ia menyetujui penghukuman mati bagi orang-orang Anabaptis untuk menghentikan pertumbuhan mereka. Van Brand dan para pengisah Anabaptis yang lebih awal mengira Kaiser adalah seorang Anabaptis. Barangkali salah seorang dari mereka pernah membaca pernyataannya mengenai baptisan. Ia menerima pandangan Lutheran mengenai baptisan sebagai suatu sakramen, tetapi secara panjang lebar ia menulis mengenai baptisan orang-orang yang sudah percaya, yaitu yang dapat menerima hanya salib dan penderitaan, yang adalah tema orang-orang Anabaptis. Catatan yang paling awal tidak menunjukkan bukti yang mendukung legenda bahwa bunga-bunga yang dipetik oleh Kaiser tetap segar dan tidak hangus pada jenazahnya setelah api yang
membakarnya untuk kedua kali padam. Dalam konflik sejarah di mana martir menemukan dirinya sendiri, apa yang diperbuatnya adalah apa yang dikatakan dan apa yang dikatakannya diperbuatnya. Dari karya H. von Kampenhausen, Die Idee des Martyrium in der Alten Kirche, Göttingen 1964. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman pahit yang dialami seseorang kadang tidak membuatnya pulih dan melakukan hal yang baik. Sebaliknya justru berlaku yang pahit pula pada orang lain. Demikianlah gambaran yang dilakukan oleh kaum Lutheran yang pernah mengalami penderitaan berat dari orang-orang Katolik pada masa itu, ternyata juga melakukan tindakan yang sama bagi atau kepada orang-orang Anabaptis. Oleh karena itu, betapa pentingnya mengalami pemulihan dari luka batin yang dialami agar di kemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama yang pernah diterimanya dari orang lain. Mari datang kepada Tuhan Yesus, memohon kepada Ia agar memulihkan, menyembuhkan luka-luka batin kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang memulihkan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk bangkit dari kesakitan atau luka-luka batin. Pulihkan dan sembuhkanlah ya Tuhan, agar hati kami tidak menjadi dendam sehingga kami melakukan hal yang sama kepada orang lain, yaitu membuat mereka terluka. Sebaliknya, bantulah kami dengan pemulihan yang Tuhan lakukan. Kami justru menolong orang lain pulih dari luka-luka batin yang mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.